Garuda Calling memang diumumkan secara resmi oleh PSSI maupun tim pelatihan Timnas Indonesia. Akan tetapi, satu persatu terkuak, khususnya para pemain dari Liga 1 Indonesia atau Super League. Fenomena bocornya pemanggilan pemain ini kebanyakan diungkap oleh pihak klub baik secara resmi, lewat website atau akun media sosial maupun lewat mulut per mulut. Menariknya, banyak sekali pemain dari klub lokal yang mendapatkan surat cinta dari PSSI. Usut punya usut, federasi mengirimkan dua tipe surat cinta yang berbeda dalam satu waktu, di mana Timnas Indonesia juga akan melakoni dua agenda berbeda dalam satu waktu di FIFA Matchday September, yaitu laga uji coba untuk Timnas Senior dan laga kualifikasi Piala Asia U23. Uniknya, pemain senior pun terbagi menjadi dua. Tak sedikit dari mereka yang sudah nyaman di tim senior kembali diciduk untuk membela Timnas U23 agar bisa tembus level Asia. Jadi, inilah gambaran bagaimana ramainya Timnas Indonesia di FIFA Matchday September yang sampai terbagi menjadi dua. Semua bermula pertama kali, yaitu dari Persib Bandung. Persib Bandunglah yang tanpa ragu menjadi klub pertama yang membocorkan nama pemain yang dipanggil oleh federasi. Bukan hanya satu, bukan dua, melainkan 4 nama sekaligus ikut terseret dalam euforia Garuda Calling. Awalnya, ketika McLeod dan Beckham Putra diumumkan secara resmi oleh Persib Bandung, publik Bandung tentu bangga karena dua pilar yang begitu dicintai oleh Bobotoh ini kembali dipercaya untuk mengisi skuad Garuda. Namun kejutan tak berhenti sampai di situ. Hanya berselang beberapa saat, Kakang Rudianto dan Robby Darwish ikut disebut. Sekilas orang mungkin mengira keempatnya bakal membela tim senior, tapi ternyata surat cinta tersebut punya arti ganda. Usut punya usut, Klok dan Beckham masuk dalam radar tim senior. Sementara Kakang dan Robby justru dipanggil untuk memperkuat skuad U23, yang membuat semakin menarik. PSSI mengirim surat panggilan dalam waktu yang hampir bersamaan. Jadi, jangan heran kalau publik sempat bingung sebenarnya mereka dipanggil kemana. Dari sinilah efek domino dimulai. Begitu Persib berani buka suara, klub lain pun seperti ikut-ikutan berani membeberkan pemain mereka yang dipanggil. Tak butuh waktu lama, Persija Jakarta ikut ambil panggung. Melalui akun Instagram resmi klub, Macan Kemayoran dengan bangga mengumumkan bahwa dua pilar lini pertahanan mereka, Jordi Amat dan Rizky Ridho, resmi dipanggil ke tim senior. Bagi publik ibu kota ini bukan hal baru, karena sejak lama Persija selalu menjadi pemasok utama pemain Timnas Indonesia. Namun tetap saja ada rasa bangga tersendiri ketika nama-nama besar seperti Ridho dan Jordi Amat kembali dipercaya. Ridho sebagai palang pintu muda penuh ambisi, dan Amat sebagai veteran dengan segudang pengalaman internasional. Ibarat kombinasi masa depan dan masa kini. Tak terhenti di situ, Malut United kemudian merilis pengumuman yang langsung bikin heboh. Pasalnya, bukan satu pemain, melainkan dua pemain sekaligus. Dan yang membuat spesial, keduanya adalah kakak beradik, yaitu duo Sayuri bersaudara. Bayangkan, dua darah yang lahir di rahim yang sama, kini sama-sama akan membela Merah Putih. Ini tentu menjadi kisah emosional, bukan hanya bagi keluarga mereka, tapi juga bagi publik tanah air, yang merasa semakin dekat dengan timnas. Dan selanjutnya, giliran Dewa United yang ikut unjuk gigi. Sang pelatih Yan Ulde dengan enteng mengkonfirmasi ada 4 pemain yang dipanggil. 3 untuk tim senior, Ricky Kambuaya, Egy Maulana, dan Stefano Lillipali. Dan satu lagi, Rafael Strike. Menariknya, Rafael sudah sering tampil di tim senior, justru kali ini ditarik kembali ke U23. Hal ini membuat banyak fans bertanya, apakah Vandenberg ingin menjadikan Rafael sebagai motor utama lini serang Garuda Muda? Fenomena makin unik ketika Bali United ikut mengumumkan pemanggilan skuadnya.
Beda dengan klub lain yang bercampur, justru semua pemain Bali United dipanggil ke U23. Ada Kadek Arela, Rahmat Arjuna, dan James Raven. Hal ini seolah jadi konfirmasi bahwa Vandenberg benar-benar serius mempersiapkan skuad U23 yang solid. Bahkan publik menilai seakan Bali United menjadi penyuplai resmi skuad muda merah putih kali ini. Bocoran makin panas ketika kabar berhembus bahwa 3 pemain abroad, yaitu Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan juga Justin Hubner juga dibutuhkan untuk tim U23. Padahal mereka semua adalah nama-nama yang sebelumnya jadi andalan di tim senior. Ketiga pemain ini bukan sembarangan, mereka adalah alumni skuad emas U23 yang berhasil menembus semifinal Piala Asia 2024 lalu. Dengan kembali bersatunya mereka, publik yakin Garuda Muda akan tampil lebih garang dan percaya diri. Tim U23 kali ini memang punya beban berat. Lawan mereka yang sudah menunggu adalah Korea Selatan. Dan ini bukan sekedar laga biasa, melainkan duel penentu. Siapa yang akan lolos otomatis ke Piala Asia U23? Gerard Vandenberg tahu betul, satu kesalahan kecil bisa membuat mimpi buyar. Maka dari itu, ia menyusun strategi dengan sangat hati-hati, bahkan sampai menarik beberapa pemain senior ke skuad mudanya. Sekarang mari bayangkan saja jika pemain yang digadang-gadang benar-benar dipakai dengan komposisi yang maksimal. Pelatih Gerard Vandenberg bisa mempercayakan line up yang lebih matang dengan formasi 4-3-3. 3 penyerang depan bisa diisi Rafael Strike sebagai winger kiri sesuai dengan posisi aslinya, James Raven yang diplot sebagai ujung tombak, dan di kanan ada Mauro Nystra yang prosesnya akan segera selesai. Sementara itu, di lini tengah, Vandenberg bisa mempercayakan starter kepada Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan juga Donitri Pamungkas sebagai gelandang bertahan untuk mengontrol pertahanan. Perubahan juga terjadi di susunan pemain belakang. Vandenberg bisa mengandalkan Tim Gibbon sebagai fullback kiri, Ferrari sebagai fullback kanan, dan Dion Mark diplot sebagai 2 back. Mereka akan mementangi Muhammad Ardiansyah yang sudah sangat dipercaya sebagai kiper saat Piala AFF kemarin. Sepertinya tak akan ada pergantian di posisi kiper. Jadi, lihatlah bagaimana ngerinya line up timnas Indonesia U23 untuk melakukan kualifikasi Piala Asia U23. Terutama untuk menghadapi Korea Selatan yang kabarnya juga didampingi oleh ex-pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Meski kemarin di Piala AFF U23 gagal di final, tapi kali ini terlihat lebih optimis.